Tidak ada satu makhluk pun yang dibiarkan Allah mati sia-sia. Jangan takut, jangan takut. Yang perlu ditakutkan adalah takut tak selamat dari sakaratul, takut tak selamat dari azabku, takut tak selamat dari titian siratal mustaqim. Jangan gara-gara takut tak makan lalu kau haramkan ada rezeki yang sudah halal disediakan Allah. Ini rezekimu, ini makanmu. Cacing tak punya mata, tak punya telinga, tak punya kaki. Cacing tak punya kulit, tak bisa cacing hidup di atas tanah. Pernah tak ibu nengok cacing beli bakwan? Seandainya buat baik itu membuat kita miskin, maka sudah tinggal kolor aja kita sekarang. Tapi buktinya kan tidak. Artinya apa? Banyak orang yang pelit tapi justru hartanya hilang, tidak ada barokah. Tapi berapa banyak orang yang dermawan malah ada keberkahan. Makanya yang kita minta selalu itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Dalam masalah agama minta selamat, wa afiatan fil jasad, badan mau sehat. Tapi ketika harta, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya dalam rezeki. Nih, yang berwakaf masjid, orangnya boleh jadi sudah mati, tapi kita sholat subuh berjamaah, habis itu pengajian, habis itu tanya jawab, mengalir pahalanya. Rezeki atau laknat? Rezeki, karena dia sudah membawa kepada taat kepada Allah. Duit, apakah duit itu rezeki? Ya, kalau dia membawa taat. Duit yang masuk ke kotak itu, itulah rezeki. Duit yang masuk ke kotak infak itu, itulah rezeki, karena membawa kepada taat. Adapun duit yang disimpan di dalam dompet itu, lawan daripada taat adalah laknat. Kalau mau merubah dari laknat menjadi taat, gimana caranya? Saya tak ada nyuruh, saya tak ada, saya menggiring aja. Oleh sebab itu maka semua yang ada pada kita ini bisa berubah dari laknat menjadi rahmat, dari rahmat bisa menjadi laknat, tergantung dia taat atau tidak taat. Kipas angin ini, kipas angin ini rahmat atau laknat? Rahmat. Tenang orang sembahyang subuh, saking tenangnya sampai terpejam. Tapi berapa banyak pula AC di hotel-hotel yang mewah menjadi laknat karena tidak membuat dekat kepada Allah. Jadi kalau begitu pemahaman kita tentang rezeki, ibu jangan lagi mencela, mengolok-olok bapak. Aku nikah sama abang ni agak menyesal aku. Bagus aku sama mantan dulu. Tengok mantanku dulu, rumahnya besar, mobilnya mewah. Nikah sama abang apapun tak ada, rumah tak ganti-ganti, ke pasar tetap naik kap 70 juga. Bapak menjawab, Adinda, yang namanya rezeki itu bukan rumah mewah, yang namanya rezeki itu bukan mobil. Anak-anak kita ini rezeki. Coba kau tengok berapa anak kita? 10. Anak itu rezeki. Berapa banyak orang ingin punya anak, tak bisa punya anak, sampai bayi tabung ke Singapura. Saya tanya sama yang bayi-bayi tabung itu, kalian dulu punya anak gimana? Bayi tabung Pak Ustaz. Di mana? Di Singapura. Berapa paling murah? 100 juta. Itu pun tabung-tabung second lagi. Nah, kan? Oleh sebab itu anak itu rezeki. Ada ibu-ibu mengatakan pada suaminya, apalah abang ini, rezeki payah. Selama kita nikah, apa pun tak ada, kursi pun tak berubah, motor pun tak berganti. Adinda, itu yang 3 itu apa? Apa yang 3? Tapi anak kita 1. Rupanya diam-diam bininya ada 3 lagi. Itu rezeki. Rezeki kan? Takut. Takut. Itu semua adalah rezeki. Ad-dunya mata, dunia ini adalah kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik rezeki kenikmatan al-mar'atus salihah, istri solehah. Yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihi, yang menolong iman suaminya. Sudah hampir tanggal iman lakinya itu, menjual es krim tak laku-laku. Hujan lebat, pulang ke rumah
Apa kata dia? Adinda, mohon maaf tak bisa ku bawa duit pulang. Es krim inilah yang ku bawa pulang. Apa kata istrinya? Sabar bang, malam ini kita tak usah makan nasi, makan es krim ini. Tenang hati dia. Coba kalau balik mengamuk, itulah laki bodoh. Udah tahu hujan, kenapa dibawa es? Hilang iman dia, berkunang-kunang. Udahlah di jalan capek, kena hujan demam bersin-bersin, sampai di rumah kena hamun, masuk dia ke kamar mandi, diminumnya Mama Lemon. Mau bunuh diri, gue minum seminggu tak mati, bubui-bui aja. Oleh sebab itu maka robahlah cara pandang kita. Rezeki bukan duit, rezeki bukan rumah, rezeki bukan mobil. Semua yang membawa kita kepada taat kepada Allah adalah rezeki. Kawan rezeki apa tidak? Rezeki. Aku Pak Ustaz, sejak berkawan sama dia rajin aku sholat ke masjid. Sejak berkawan sama dia rajin. Jumpa sama dia di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid yang dekat jembatan di Sukakarya itu. Yang belum selesai atasnya itu. Masjid Ibadur Rahman. Di mana engkau kenal sama dia? Masjid Ibadur Rahman. Acara apa? Pengajian. Itu adalah rezeki. Berkat berkawan sama dialah aku selalu pengajian. Karena berkawan sama dialah aku selalu ikut sholat berjamaah. Itu rezeki. Enak kita menceritakannya ke anak-anak kita. Ayah, 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 papa, papa, papa. Saya panggil papa, awak makan sambal belacan. Papa, papa, papa. Itu kawan papa ya? Ya, itu kawan ayah tuh. Di mana ayah kenal sama dia? Di masjid. Itu rezeki. Itu kawan ayah juga? Ya. Ayah kenal sama dia di mana? Dulu di Hotel Alexis. Itu hantu. Tapi berapa banyak yang dulu awalnya tak baik menjadi baik. Memang dulu kami itu Pak Ustadz, kawan saya itu tak enak dulu kami kenalnya. Ceritalah, aduh tak enak Pak Ustadz. Ya gimana? Sama-sama sakau kami dulu. Tapi setelah mendengar pengajian Ustadz ini, alhamdulillah berubah kami sudah. Bapak selalu dengar pengajian saya? Selalu Pak Ustadz. Kenapa muka tak pernah nampak? Streaming aja. Ustadz, makan saya di Rimbo Panjang. Pas sedang makan datang bapak-bapak. Ustadz Somad, ya, saya selalu dengar pengajian Ustadz. Di mana Pak? Di kamar saya. Sampai jam 3 saya dengar pengajian Pak Ustadz. Kadang jam subuh pun jam 8. Ini betul atau tak betul? Agak betul. Sudah agak betul, tapi belum betul. Yang betul itu adalah mendengar pengajian, sholat berjamaah. Maha malaka ila ta'atillah. Semua yang membuat engkau menjadi taat kepada Allah adalah rezeki. Tetangga itu rezeki apa tidak? Rezeki. Berkat tetangga saya itu saya rajin sholat berjamaah Pak Ustaz. Kawan di kantor, rezeki. Duit belum tentu jadi rezeki. Motor anak-anak muda yang parkir di depan karaoke itu, berhentilah, jangan lagi parkir. Kalau mau ke sana naik taksi. Saya mau ceramah di hotel samping Mall SKA. Ada undangan, parkir penuh. Datang tukang parkir, disuruhnya saya parkir depan karaoke. Pak, kosong sini. Berpikir saya 2 kali. Ini tempat tak ada. Kalau ku parkir di sini, nanti jamaah lewat. Ditengoknya, mak Ustadz kesini juga. Iya kalau sekedar lewat. Kalau di fotonya, like and share. Kalau dia parkir di Masjid An-Nur, alhamdulillah. Itu anak kecil. Itu anak itu rezeki, karena dia bisa membawa kita kepada taat kepada Allah. Tapi anak yang duduk di warnet sampai jam 4 subuh, Ustaz tahu dari mana anak itu duduk? Saya lewat di warnet jam 4 subuh mau ceramah ke masjid jauh, saya tengok mereka iktikaf anak-anak kita itu di warnet. Apa kerja dia dari jam 1 tadi malam sampai jam 4? Menembak musuh yang tak mati-mati. Berasap ruangan tuh macam surya.
Jadi mari kita luruskan. Karena kalau kita tidak menganggap ini rezeki, kita tidak akan bersyukur. Orang yang tak bersyukur maka dia kufur. Orang yang kufur azabnya luar biasa. Jadi luruskan otak, main otak, setting, mindset, men-setting otak supaya melihat semua ini adalah rezeki. Anak rezeki, bini rezeki, kawan rezeki, tetangga rezeki, jamaah rezeki, motor rezeki, rumah rezeki, duit rezeki, sehat rezeki, nafas rezeki. Rezeki Abdul Somad yang pertama subuh ini mana? Ini air putih. Satu untuk ceramah, satu untuk tanya jawab. 60 menit. Inilah rezeki. Bersyukur kepada Allah. Tapi kalau tak dianggap ini rezeki, tak menganggap ini rezeki, tak ada syukur. Bagaimana cara membalas syukur nikmat Allah? Tak usah kau susah-susah, cukup kau ucapkan Alhamdulillah. 33 kali kita diajak Ustaz Tawab, Doktor Tawab mengajak Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 7 Alhamdulillah, Alhamdulillah. 14 Alhamdulillah, 14 21 Alhamdulillah, Alhamdulillah. 28 29, 30, 31, 32, 33. Pas sesuai dengan jumlah tulang belakang. Tulang belakang kita ini ke bawah 33. Jangan dihitung sekarang. Iya, awak ceramah asik deh hitung satu. Artinya apa? Setiap tulang-tulang yang bergerak ini mesti bersyukur. Yang dari Sumatera Utara jangan tersinggung, saya sebut tulang. Tulang itu artinya pakcik, paman. Makanya orang Jawa tak mau nikah sama orang Batak. Jatuh derajat kita dari emas dari tulang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Main otak, setting. Di setting otak ini bahwa semua ini adalah nikmat dan nikmat harus disyukuri. Allah berjanji, la in syakartum. Kalau kau bersyukur, saya selalu mensyukuri nikmat mikrofon. Itu makanya sekarang dibalas Allah sampai 3. 1, 2, 3. Ada yang berbunyi, ada yang tidak. Ini berbunyi, yang ini tidak. Assalamualaikum. Kau syukuri anak, ditambah Allah anak. Kau syukuri rumah, ditambah Allah rumah. Kau syukuri mobil, ditambah Allah mobil. Kau syukuri bini. Saya tak ada bilang ya. Ibu jangan pula marah. Ah kok gini ceramahnya, balik aja lagi dah. Jangan. Gimana ibu mau balik, parkir payah. Bersyukur bukan berarti bertambah nominalnya. Bersyukur bertambah kualitasnya. Kira-kira mana yang penting? Nominal apa kualitas? Nominal itu angkanya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kualitas itu adalah nilainya. Ada orang sebulan 3 juta, anaknya bisa sekolah pesantren, dia nabung bisa umroh, bininya bisa haji. 3 juta nabung. Ada orang sebulan 30 juta, 2 malam hilang. Kemana? Pesta narkoba. Orang makan nasi goreng, pisang goreng, dia enggak, sabu-sabu. 2 kali hisap sakau mati. Anak di mana? Rehabilitasi narkoba. 1 bulan 3 juta, 1 tahun 36 juta. Habis duit, habaan mansura. Letakkan debu di tepak tangan, hembuskan kuat-kuat. Tak bernilai harta sama sekali. Oleh sebab itu syukuri. Ini cara bapak menyuruh istri bersyukur balik nanti ke rumah. Apa abang ini? Orang lain bisa gajinya 10 juta. Abang kenapa dari dulu 3 juta aja? Adinda, 3 juta berkah lebih baik daripada 10. Ada, insya Allah tenang deh. Besok kalau diulangnya lagi, ulang balik. Tak juga mempan, antukkan kepala yang ketiak. Berarti otaknya sungsang. Kita ini dikasih tahu 1 kali. Tak bisa dikasih tahu 1 kali, 2 kali. Tak bisa dikasih tahu 2 kali, 3 kali. Saya kalau ditanya di jamaah, saya ulang 3 kali.
3 kali tak juga paham, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau udah 3 kali kita ulang dia tak juga paham, berarti ada yang tak menangkap. Menceramahi orang yang tak menangkap 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, kita stres. Mana yang kita pilih? Dia stres apa kita stres? Bagus dia stres. Daripada kita stres, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Itu yang saya baca di baju kaos. Sholat saya di masjid umum, jalan Pantai Cermin, sholat asar, mau ke Rokan Hulu. Allahu Akbar. Tengok ke muka, baju kaos. Hidup memang susah, jangan bikin susah. Disitulah saya mengambil pelajaran. Jangan sholat pakai baju kaos tak apa-apa, pakai tulisan. Tulisan. Ini sekarang banyak orang dapat baju pakai tulisan, coblos nomor. Nah, itu jangan dipakai di masjid. Makanya saya pakai baju putih. Tapi yang pakai baju batik tak apa-apa. Yang pakai mukena berwarna-warni Pak Ustaz tak apa-apa. Tapi jangan sampai 7 warna. Hari Senin hijau, hari merah ungu, hari Rabu pink, hari Kamis oranye. 2 aja cukup lah. Apa banyak-banyak? 2. 1 Pak Ustaz, jangan. Kita tahan, kawan tak tahan. Jangan sampai kawan sembahyang mencium bau. Ini yang di sebelahku ini orang apa enggau? Tahu ibu enggau? Hantu laut, bau. Pernah Ustaz nengok enggak? Nonton pernah. Hantu itu kan udah main film semua sekarang. Sundel bolong, suster ngesot, hantu Cina. Maka anak-anak sekarang tak takut sama hantu. Anak-anak dulu tidur, ada hantu. Anak sekarang mana? Kenapa anak itu tahu hantu? Emaknya suka nonton film hantu. Muka emaknya pun macam hantu. Ibu jangan tersinggung. Yang tersinggung berarti hantu. Apa judul pengajian kita? Tentang rezeki. Rezeki. Jangan sampai kita salah pandang. Dah, kalau sudah bersyukur bahwa semua ini rezeki. Abdul Somad ini bisa ceramah, kenapa? Suaranya menggelegar. Suara ini rezeki. Rezeki suaranya. Bayangkan kalau ada kawan saya dulu Ustaz, suaranya kecil. Diundanglah oleh Pak Wiranto baca doa. Saya tonton di TV. Saya SMS. Bang, coba tengok kawan kita di Kairo baca doa sama Pak Wiranto. Dibalas sama kawan saya SMS. Macam mana doa dia mau sampai? Suaranya pun kecil. Ya Allah. Suara ini rezeki. Cuman rezeki ini macam-macam. Ada dikasih rezeki badan tegap, tapi tak bisa bersuara. Disuruh kata sambutan menggeletar. Assalamualaikum. Ada badan kecil, suara menggelegar. Ada badan kecil, suara tak ada. Tapi duit banyak. Orang-orang kaya tak usah bersuara, diam aja dia. Diam aja. Saya banyak jumpa orang-orang kaya, diam aja. Pak, ini masjid ini berapa? 5 miliar. Suaranya kecil. 5 miliar. Berapa orang yang bangun? Saya. Ada. Di mana? Rokan Hulu. Dibangunnya masjid besar 5 miliar. Untuk pembukaan masjid itu dipanggilnya ustaz dari Jakarta ceramah. Saya tak ada diundang. Imam sama khotib diberangkatkan haji, disediakan rumah dinas dan dikasih sawit 2 hektar. Pegawai-pegawai cleaning service kebersihan diberangkatkannya umrah tiap tahun. Pas jumpa sama saya, Ustaz Somad mau berangkat umrah kapan? Saya biayai. Terus sudah itu tak ada jumpa lagi. Begitu orang kaya. Ada pula duitnya tak ada, badannya tak besar, suaranya tak menggelegar, duit tak ada, tapi jabatan ada. Siapa itu? Camat, bupati, wali kota. Ini camat, bupati, wali kota tak ada duitnya. Banyak duitnya Pak Ustaz, duit orang. Orang-orang yang hebat itu mobil dinas, mobil mewah, tapi plat merah. Plat merah itu artinya apa? Punya negara.
Pas mau dipakai hari Sabtu, hari Ahad. Hari Sabtu, hari Ahad kan bukan hari negara, bukan hari kerja. Dirobahnya platnya hitam, ditulis ujungnya NK. Semua plat hitamnya NK itu punya negara itu. Makanya kalau ada nanti parkir hari Sabtu, hari Ahad, ambillah, itu punya kita. Nampaknya Ustaz ini sakit hati betul, macam mentang-mentang tak punya mobil dinas. Tidak sakit hati, risau ada sikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rezeki ini dibagi Allah macam tangan. Ada rezekinya tinggi, ada rezekinya rendah, ada rezekinya sedang. Muka, wajah, rupa, itu rezeki. Ada dibuatnya cantik, ada dibuatnya tidak boleh cantik, sedang aja. Ada kurang cantik, tak ada orang yang jelek, tak ada. Tapi Allah Maha Adil, dibuatnya pula hati itu tak sama. Makanya kalau ada bapak-bapak, mohon maaf pas undangan, ada orang bininya tak cantik tapi pegangannya mesra. Itu artinya apa? Ditumbuhkan Allah cinta dalam hatinya. Semua orang mengatakan tak cantik, dia bilang cantik. Entah dia takut. Dibuat Allah hati itu pun bermacam-macam. Ada suka, ada sedang, ada kurang suka. Makanya jangan mengejek. Apa yang kau ejek bisa berbalik. Karena benci, rindu, suka letaknya di hati. Berapa banyak orang yang dulu waktu sekolah SMA diejeknya, hei jelek, hei buruk, hei PKI, pendek kecil hitam. Tiba-tiba setelah tamat kuliah nikah dia sama itu, betul? Jangan-jangan dia bilang betul, ini kejadian sebenarnya. Ini semua rezeki, dibuatnya bentuk rupa, ada cantik, ada buruk, ada ganteng. Kaya, ada sangat kaya, ada yang kurang kaya, ada yang tidak sama sekali. Anak, ada yang 10 tahun nikah tak ada anak, 10 tahun Pak Ustaz nikah tak ada anak. Yang satu nih nikah Januari, April dan sebenarnya. Ini kuasa Allah. Orang 9 bulan 10 hari baru punya anak. Kau baru 3 bulan kenapa punya anak? Dibacakannya pula dalilnya. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Hebat. Hebat sesudah pengajian. Dapatnya aja dalil-dalil. Dalil bonga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rezeki itu sudah ditetapkan Allah. Ini rezeki. Ini rezeki Abdul Somad. Ini punya saya. Punya saya kan? Saya tanya dulu. Ini punya saya. Siapapun akan berkata, ini sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz, punya saya. Tapi kalau tidak ada usaha, maka tidak mungkin dia masuk ke mulut saya. Bukan? Mengango. Maka harus ada usaha. Usaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Jadi jangan nanti setelah pengajian rezeki, besok pagi tidur abang. Datang istrinya yang bangunkan, bang, abang tak kerja, rezeki sudah dijamin Allah. Kalau ada suami ibu macam itu, ibu tak usah masak, jam 10 bangun dia, mana nasi kita? Sudah dijamin Allah, bang. Sumbatkan rice cooker itu muncul. Harus ada usaha. Bagaimana usahanya? Ulurkan tangan, buka tutup botol, masukkan pipet, minum. Kenapa Ustaz tak praktekkan? Nanti saya praktekkan. Alah Ustaz tuh mau minum aja pakai dalil-dalil. Usaha. Mengulurkan tangan, keinginan namanya iradat. Kekuatan namanya kudrat. Diberi Allah 2, kudrat dan iradat. Ada kudrat, tenaga, tapi kemauan tak ada. Ada kemauan, tapi tenaga tak ada. Tenaga ada, tapi tak ada kemauan. Itulah anak lajang yang tak nikah-nikah. Tenaga ada, tak ada kemauan. Lewat anak gadis, cuek. Lewat anak cantik, diam. Lewat anak lajang, baru dia melangkah. Homo, LGBT. Mudah-mudahan yang kena LGBT sehat, insyaAllah. Tak ada yang mengaminkan, karena tak ada yang kena.
LGBT itu haram, tak boleh, dilaknat. Zaman Nabi kalau ada LGBT hancur, mati langsung. Kayaknya kalau ada LGBT dengar ceramah saya, LGBT pancung. Man ra'aitumuhu, kalau kamu tengok, man ya'mala amala qaumi Lut, ada orang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, lesbi, transgender, biseksual, faqtulul fa'il wal maf'ul, pancung. Itu maka orang marah sama ceramah saya. Coba kalau saya ceramah sabar, anak kita bencong, sabar, yang homo sabar, pancung. Ustadz marah sama siapa? Ini kan kamera, pancung. Maka saya tak berani jalan jam 2 malam di Arengka 2. Kalau sempat bencong-bencong tuh nonton, betul ya. Awas, kapan kau tak lewat sini gitu. Udah jelas awak pakai peci, pakai koko, ini lambainya juga. Astagfirullah. Kalau saya mau buka kaca, saya mau maki dia, pancung. Takut saya, takutnya pas kita gitu mati mesin. Nauzubillah. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahu Pak Ustaz, katanya LGBT itu ada yang boleh Pak Ustaz. Mana pula ada yang boleh? Ada Ustaz yang bilang boleh. Apa? Lelaki hebat bangun tengah malam. Oh, itu rupanya. Itu LGBT. Ada lagi LGBT yang boleh Pak Ustaz. Apa itu? Laki gemuk, bini tipis. Yang kebetulan sama aja yang tersinggung. Ini jamaah ini kadang sensitif betul. Cerita kita itu laki gemuk, bini tipis. Aku tuh gitu. Yang tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya. 2 hari sesudah itu mati. Bukan saya hebat, enggak. Allah Ta'ala punya kuasa. Oleh sebab itu maka rezeki ini mesti dicari. Mengapa sulit mencari pekerjaan? Mengapa payah mencari penghidupan? Salah satu yang mempersempit ridha Allah itu adalah karena tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu maka judul tema yang diberikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bahagiakan. Ini ada juga ini anak-anak yang sudah sukses ini, papa, mama sudah meninggal, papa jangan risau, silakan terbang ke Yogyakarta, ada adik di sana, silakan terbang ke Surabaya, ada kakak di sana, silakan terbang ke Kuala Lumpur, ada keluarga di sana, jangan hiraukan. Kata bapaknya, kalian terbangku saja kalian pikirkan, kemana aku hinggap tak kalian pikirkan. Ada sebagian orang ketika ibunya meninggal dunia, marah dia, mengamuk dia anggap kebahagiaan itu sudah hilang, padahal membahagiakan orang tua dua-dua adalah tanggung jawab kita. Kalau dua-duanya sudah tidak ada Pak Ustadz, masih ada keluarga. Ada keluarga. Al-khalah bimasabatil saudara ibu, kakak ibu, adik ibu, sama seperti ibu. Sambung lagi silaturahim, buat dia senang, buat dia bahagia. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Saya ceramah di satu kota. Sampai di kota itu saya melihat rumah besar, megah, mewah, seperti istana. Cuman saya segan mau nanya, gak mungkin saya tanya, Pak, ini hasil dari apa? Saya tengok, saya ngangguk. Kawan-kawan saya yang ikut ke situ seperti ngelihat kucing semuanya. Besar, mantap. Setelah duduk, makan, habis makan, minum, habis itu Sohibul Bait yang punya rumah pun cerita, Ustadz Abdul Somad, iya Pak, dulu ini hanya bambu-bambu yang dikasih daun, yang dikasih terpal. Tempat apa Pak? Tempat ibu saya buat pengajian. Setiap tahun dibuat begitu, pasang tiang-tiang kayu, pasang terpal, daun-daun, pengajian ramai. Sampai akhirnya saya berkata, Bu, pengajian kita hentikan saja, stop. Saya tidak sanggup lagi pasang tenda, pasang terpal ini.
Tapi akhirnya apa kata ibu saya? Nanti setelah saya tidak ada, pengajian ini terus kamu buat. Allah bukakan pintu rezeki Ustaz Somad. Inilah yang terjadi sekarang. Saya belikan orang tua saya itu rantai, saya belikan gelang, saya belikan cincin. Bulan depan saya datang, sudah nggak ada lagi. Mana gelangnya, Mak? Nggak ada. Mana rantainya, Mak? Nggak ada. Mana cincinnya? Nggak ada. Kemana? Itu kan emas mahal. Sudah saya jual. Untuk apa? Untuk bersedekah ke fakir miskin. Rupanya gelangnya, rantainya itu habis dia berikan sedekah fakir miskin. Tobatkah si bapak untuk berbakti? Tidak. Bulan depan dia belikan lagi. Sampai akhirnya diberikan Allah balasan melimpah ruah. Ternyata ini rahasia dari keberhasilan hidup. Karena menyenangkan hati orang tua. Saya tak sebut nama, saya tak sebut lokasi. Tapi yang mau berkunjung, nanti saya kasih lokasi tepatnya. Saya kasihkan nanti alamat dari Google. Saya kasih. Supaya melihat secara nyata. Kalaulah rezeki itu hanya diberikan kepada orang yang bersungguh-sungguh, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, maka tentu yang kaya itu adalah sapi yang membajak dari pagi sampai sore. Kalaulah kekayaan keberhasilan itu diberikan yang paling pandai memanjat, maka tentu yang kaya itu monyet. Tapi Allah berikan kepada siapa? Yang dia ridhai. Dan penyebab ridha Allah itu adalah karena orang tua yang senang hatinya. Yang sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia dia sudah, apa boleh buat? Kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati. Orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa, Bu? Anak saya, Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa mama megang tanah? Udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya Bu, sabar ya. Ibu salah tanya Bu, kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya? Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu? Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Ambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapakmu. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata,
apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru. Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang, karena bunyi kalimatnya sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget, disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja, cerita dia. Dulu saya kuliah di Jogja, Ustadz Abdul Somad, insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan. Kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara, ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang orang tua itu bukan mesti dibelikannya apartemen, dibelikannya mobil, belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah. Habis 2 bulan kena virus HIV AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, hei sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan, orang tuamu bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah. Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, hei setan. Orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, sudah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya, tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul? Yang di hadapan saya ini, siapa yang tidak punya keberanian hidup? Ini yang jam 5:30 masih belum hidup lagi. Ada ini tidak punya keberanian untuk hidup, hidupnya terlambat. Tapi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan punya keberanian untuk hidup. Bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya. Lebih dulu bangun dia tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tengok jam. Oh, rupanya masih jam 1. Tidur lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka my life, my adventure. Hidup saya adalah petualangan saya. Ini yang mau kita harapkan. Berani menghadapi tantangan.
Ada orang yang menganggap hidup ini ya simpel-simpel aja lah Pak Ustadz. Tapi ada orang ingin hidup ini penuh dengan perjuangan. Sama seperti makanan. Ada orang simpel aja, nasi, kecap, telur rebus, dah cukup. Tapi ada orang mau ada goreng ayamnya, ada rendangnya, ada supnya, ada tom yamnya, ada lengkap semua. Begitu juga hidup ini. Ada orang yang simpel aja, ambil goreng ikan, makan. Tapi ada satu lagi enggak, pergi naik mobil sampai ke tepi hutan, naik motor, habis itu nyewa speedboat sampai di tengah laut mancing. Ujung-ujungnya ikan juga. Yang dia nikmati bukan ikannya, tapi yang dia nikmati adalah proses untuk mendapatkan ikannya. Paham? Itu enaknya ngomong sama mahasiswa. Coba kalau yang masyarakat biasa, kita udah capek cerita, selesai, ada pertanyaan, Ustadz maksudnya tadi apa ya? Aduh, capek gitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Istri mengambil uang suami tanpa seizinnya. Ketika Nabi sedang duduk di atas bukit Sofa, datanglah seorang perempuan bernama Hindun. Dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Suami saya itu orangnya pelit sekali. Jadi cerita laki-laki pelit ini sudah ada sejak zaman Nabi. Suami saya pelit, bolehkah saya ambil uangnya untuk ngasih makan anak saya? Kata Nabi, ambillah bil ma'ruf. Ma'ruf diambil dari 3 huruf, arafa, urf, menurut standar. Kalau standar orang di Jakarta, ibu-ibu belanjanya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, 3 juta, suami memberi 1 juta, maka ibu boleh ambil bil ma'ruf, boleh ambil 2, tidak berdosa. Tapi kalau lebih, saya tak tanggung dosanya. Kamu ambil bil ma'ruf menurut standar. Bapak punya duit, ibu punya duit, menikah. Apa beda duit bapak dengan duit ibu? Dalam duit bapak ada hak ibu, tapi dalam duit ibu tidak ada hak bapak. Dalam uang bapak ada kewajiban nafkah untuk ibu, dalam duit ibu tidak ada. Tapi karena ibu cinta mati, maka ibu berkata, "Mas, aku tahu engkau kere, miskin, susah melarat, tapi aku sudah terlanjur cinta padamu. Jangankan uang ini, nyawaku pun kuberikan. Ambillah semuanya, dengan syarat jangan kau nikah lagi." Nah, sudah jelas. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati. Kuntum, mekar, harum. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena sholat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Memang dulu waktu baru-baru pertama nikah memang lebih luar biasa. Macam mana kata orang Melayu? Rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh di layar. Masya Allah. Tapi begitu sudah anak 2-3, rambut tak lagi macam mayang terurai, macam sumbu kompor. Alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Maka tak lagi ada keindahan. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga. Siap menerima perubahan, insya Allah. Laki-laki yang baik akan dipertemukan Allah dengan yang baik-baik, insya Allah. Adapun makanmu, pakaianmu, dia tidak berkewajiban mencuci. Tapi kalau kau sanggup punya pembantu, kau bayar khadim, kau bayar, ya. Tapi kalau tidak, kau ikut bersama dia, karena tanggung jawabmu bersama. Jadi istri itu bukan pembantu. Banyak sekarang orang menjadikan istri sebagai pembantu. Allah menciptakan dia dari tulang rusuk, bukan dari tulang belakang. Istri itu diciptakan bukan dari tulang belakang. Makanya kalau ada istri diperbudak oleh suami, kasih tahu dia, "Bang, aku ini dari tulang rusukmu, bukan dari tulang belakangmu, bukan dari tulang betismu, supaya kau pijak-pijak." Maka jagalah keutuhan ini, karena perempuan itu dimuliakan. Al-mar'atu sonur rajul, laki-laki itu sepadan. Al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka itu sama-sama saling tolong-menolong. Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni, tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah." Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Nah, karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Mencari rezeki yang halal, meninggalkan anak dan istri demi untuk memberikan nafkah, menjaga diri dari riba, menjaga diri dari Arab, menjaga diri dari syubhat. Ditinggalkan anak yang masih kecil, istri yang memerlukan kasih sayang. Kutinggalkan kalian bukan karena hawa nafsu, tapi ingin mencari yang halal. Tetesan air mata, penuh keringat dan kerinduan, munajat di tengah malam, dibayar Allah Ta'ala dengan tetesan darah seorang syahid. Man mata duna malihi, siapa yang mati membela kehormatan hartanya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Betapa seorang yang susah melarat hanya untuk menjaga diri dari yang haram dan syubhat, Allah muliakan dia. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Kalau pekerjaanmu itu halal, maka engkau tidak perlu tahu uang yang datang itu dari mana. Contoh, engkau saudaraku berjual makanan, berjual lontong sayur pagi. Menjual lontong sayur itu halal. Maka kalau ada orang yang datang, kau tidak perlu tanya, wahai pembeli, uangmu ini dari mana? Karena yang kau jual ini halal. Engkau bekerja sebagai seorang teknisi, pekerjaanmu halal, gajimu itu halal. Tapi kalau engkau bekerja sebagai menuangkan khamar, memasakkan makanan haram, maka pekerjaan ini haram. Begitu cara kaidah mengetahui perbuatan itu halal atau haram. Ada yang gajinya sebulan 5 juta,
Tapi dia bisa nabung, anaknya sehat, bisa sekolah, bisa pergi umroh 5 juta. Ada yang 50 juta. Anak pertama narkoba, anak yang kedua sakau, anak yang ketiga makan pil anjing gila. Tidak ada barokahnya. Hidupnya macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tak ada gunanya. Padahal kita hidup ini yang dicari itu apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat agamanya. Mudah-mudahan yang ada di pengajian ini selamat agamanya. Wa afiatan fil jasad, badan sehat. Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu nambah. Wa barokatan fil rizki, rizkinya barokah. Saya apa doa mempercepat rezeki untuk modal usaha? Karena saya tidak ingin melibatkan diri dengan riba. Datang seorang melapor ke Nabi, dia dililit hutang. Kata Nabi, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Mohon doa dari Ustadz agar usaha kami mendapatkan berkah. Pagi, pas pagi-pagi mau buka usaha itu, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Untuk membuka rezeki dan menjauhkan dari sihir-sihir, santet dan gangguan setan. Mana tahu ada orang benci, disiramkannya air mandi orang mati di situ. Di toko itu kalau dia buka atau di depan rumah disiramkan air mandi orang mati, sehingga semua orang yang lewat di situ mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, itu menjaga diri dengan ayat-ayat ruqyah. Doa apa yang baik memulai dagang? Kalau ada saran doa dagang dari Habib Umar bin Hafiz. Habib, kalau kami bisnis gimana? Kata Habib Umar, masuk di tempat dagangan itu, baca Al-Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, ayat kursi sekali. Pas masuk pagi di warung itu, kalau dia bisnis jualan, jual lontong sayur jual punya supermarket, barang dagangan, mana tahu disantet orang. Maka bacakan Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Ketika awal masuk pagi-pagi, setiap pagi. Kemuliaan solawat. Kalau kau bersolawat, Allah cinta kepada engkau karena engkau banyak menyebut hamba yang paling dicintai Allah, Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta Allah tertanam ke hati seorang hamba,
maka akan datang hati-hati yang lain menaruhkan cinta. Kalau kau kejar dengan nafsu, dia akan lari. Zulaikha mengejar Yusuf dengan nafsu, Yusuf lari, cinta pun lari. Tapi ketika Zulaikha bertobat kepada Allah, maka cinta Yusuf mendekat kepada Zulaikha. Oleh sebab itu, kau tanamkan cinta kepada Allah melalui cinta Rasulullah, maka Allah akan berikan cinta ke dalam hatimu, maka seluruh hamba-hamba itu akan mencintaimu insyaallah. Amin. Bareng-bareng Bu, awlasane sing alit mawon Bu. Susui. Betul nonton kok. Susui. Betul wonten Bu. Lho, betul wonten. Wis pek lah. Nggih. Mbah nuwun Bu. Nggih.